Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman, apa ayyastaghfiru lil musyrikina, berdoa memohonkan ampun untuk orang-orang yang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Presiden RI Joko Widodo saat ini menjadi pusat perhatian. Padahal yang namanya mantan biasanya terkubur bersama angin lalu. Tapi bukan Jokowi jika tidak bikin sensasi. Tiada hari tanpa Jokowi hingga pemberitaan media diisi hari-harinya dengan lelaki asal Solo ini. Aku rapopo, kok tanya aku? Ungkapan kata-kata ini yang masih terngiang di telinga anak-anak negeri. Ya, Jokowi selalu ada. Namanya terpatri abadi di lembar ijazah Universitas Gadjah Mada. Wajah berkumis tipis bertengger di atas lembar kertas meski tidak lagi terpampang di dinding-dinding kelas. Namun banyak pasang mata yang melihat aneh pada rona wajahnya. Kok wajah ayah Gibran mendadak berkumis? Bibirnya agak tebal dan berkacamata pula. Ah, jangan-jangan wajahnya palsu. Kalau begitu, ijazahnya juga palsu. Demikian kesimpulan sebagian besar rakyat Konoha saat ini, hingga fenomena ijazah palsu Jokowi menjadi konsumsi berita yang tidak pernah berhenti. Satu hal lagi yang membuat miris di hati, polemik ijazah palsu Jokowi telah memakan korban putra kandung Ibu Pertiwi. Gus Nur dan Bambang Tri telah dijebloskan ke jeruji besi. Pasalnya kedua anak bangsa yang nekat ini berani membongkar keaslian ijazah Jokowi. Ini kasus ijazah palsu Jokowi semakin memanas seiring berjalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo. Entah sampai kapan polemik selembar kertas ijazah Pak D ini akan berakhir. Mungkinkah akan memakan korban-korban lainnya lagi? Dalam hal ini, Roy Suryo dan kawan-kawan hanya tertawa geli. Entahlah, yang pasti Jokowi tetap tak bergeming hingga kasus ijazahnya telah masuk ke ranah pengadilan negeri. Tapi sekali lagi, Jokowi selalu merasa rapopo, tidak kenapa-kenapa. Meski banyak berita miring dan kecurigaan yang selalu mengiringi langkah-langkah kakinya yang mulai ringkih, namun anehnya lagi, sampai pensiun dari jabatan presiden pun, ia tetap menjadi pusat perhatian dari banyak pasang mata yang tak pernah lepas memandangnya. Bahkan ketika Jokowi diutus oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri acara bela sungkawa kematian Paus Fransiskus di Italia, Jokowi tak luput dari perhatian lantaran mendoakan jenazah Paus dengan kedua tangan terbuka, seperti layaknya seorang muslim berdoa dalam ritual ibadah. Sebagian muslim memandang bahwa doa Jokowi ini ilegal sebab yang didoakan adalah non-muslim yang sudah berada di alam barzah. Lain halnya jika non-muslim tadi masih hidup lalu didoakan agar mendapat hidayah, tentunya doa seperti ini justru dianjurkan dan pastinya berpahala. Kaum muslim modernis yang mengkritik doa Jokowi kepada Paus Fransiskus itu dianggap hanya bisa menembus peti mati, tidak dapat menembus pintu langit. Jangankan menembus langit 7, menembus langit-langit rumah saja tidak akan bisa. Sebab Al-Quran dengan tegas melarang doa seperti ini, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu,
tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman. Wa ayyastaghfiru lil musyrikina, berdoa memohonkan ampun untuk orang-orang yang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu calon-calon penghuni neraka. Ini dalilnya jelas. Ketika ada orang kafir meninggal dunia, maka tidak boleh kita berdoa di hadapannya dan kemudian memohonkan ampun untuknya. Haram hukumnya. Oh Ustaz, tapi kita tidak boleh sembarangan nuduh kafir, tidak boleh asal-asalan bilang kafir. Allah sendiri padahal yang bilang, saudara. Allah yang bilang dalam Quran surah Al-Maidah 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Di ayat 73-nya Allah mengatakan lagi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga Tuhan yang diakui oleh orang-orang Nasrani. Allah sendiri yang bilang. Makanya jangan sampai kemudian kita mengaku beriman tapi ternyata kita menyelisihi apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Boleh jadi, sekali lagi, boleh jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi itu semata-mata karena kurangnya pengetahuan tentang syariat. Dalam Islam tidak boleh dicampur-campur antara toleransi agama dan toleransi beragama. Toleransi agama jelas dilarang, sebab menyangkut akidah dan keimanan. Sementara toleransi beragama dibolehkan karena menyangkut etika sosial yang mesti menghargai kepercayaan dan ibadah agama orang lain. Jadi tidak boleh dicampur-campur seperti bubur berwarna pelangi. Diutusnya Jokowi untuk menghadiri kematian Paus Fransiskus itu semestinya dijadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran berharga, bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menjemput kamu, meski kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Orang Jawa Utara berkata, gedongana kuncinana wong mati masa wurunga. Maksudnya biar berada di dalam gedung yang dijaga ketat dan dikunci rapat, tetap saja tidak bisa melarikan diri dari kematian jika saatnya telah tiba. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak dapat didulukan dan tidak dapat ditangguhkan. Maksudnya kematian itu tidak dapat dipercepat dan tidak dapat diperlambat. Kematian tidak bisa diperpendek, tidak bisa juga diperpanjang seperti SIM atau STNK, meski setiap hari menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Memang bisa saja kematian itu dipercepat, tapi itu namanya bunuh diri. Ironi kematian seperti ini merupakan dosa besar yang sangat dimurkai Rob yang Maha Tinggi. Walhasil, sosok Jokowi dengan segala kontroversinya memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Daya upaya Jokowi dan para pendukungnya yang ngotot menjadikan Gibran sebagai wakil presiden dianggap telah melukai langkah-langkah sejarah. Peraturan undang-undang menjadi tercabik-cabik lantaran digunakan tidak pada fungsinya. Akhirnya sosok Gibran pun menjadi bumerang di belakang hari. Roda pemerintahan yang semestinya fokus pada perbaikan ekonomi dan pembangunan justru energinya terkuras habis di tengah jalan. Energinya habis hanya untuk mempersoalkan keabsahan dan legalitas. Sementara itu, kasus ijazah Jokowi menjadi pekerjaan rumah yang menyita pemikiran dan perhatian anak-anak bangsa. Kalau saja para elit, wabil khusus Jokowi, Gibran, dan para pemujanya
atau siapapun para pengemban amanat rakyat menyadari bahwa jabatan di dunia hanya sementara, seperti nasi yang lama-lama dibiarkan akan menjadi basi, sementara pengadilan di akhirat telah siap menanti. Belum lagi peringatan dari baginda Nabi bahwa siapapun yang menjadi pejabat lalu dia berkhianat kepada rakyat, maka haram baginya bau surga. Ibarat sate ayam atau sate kambing, baunya saja tidak dapat, apalagi makan satenya. Pasti tidak dapat kecuali dalam mimpi. Akhirul kalam, semoga kita selamat dan terbebas di sidang pengadilan akhirat, pengadilan sejati yang membuat para pengkhianat tidak dapat berkutik, sementara kedua tangan terikat dengan wajah pucat pasi seperti mayat mati berdiri. Pada hari ketika mulut-mulut mereka dikunci rapat, sementara tangan-tangan mereka berbicara, sedangkan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan berita-berita menarik lainnya di channel Islam Trending TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.